Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Babus Salam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pada kali ini Allah SWT memberikan kita nikmat yang sangat besar sekali. Salah satunya apa? Kita Allah sampaikan di bulan Sya'ban, yang artinya tidak lama lagi kita akan menyapa bulan Ramadan, akan menghampiri bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk manusia berpuasa di dalamnya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada bulan tersebut ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah pilih untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, ini adalah bulan yang berkah. Kata Nabi apa? Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Yang ini merupakan sebuah kebaikan, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sampai di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban, hadirin sekalian, kita juga diminta, sangat dianjurkan untuk meningkatkan ketaatan kita, terutama memperbanyak puasa. Karena Nabi SAW sangat banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir min shaumihi fi Sya'ban illa fi Sya'ban aw shibuhu." Ya, tidaklah saya lihat Rasulullah SAW banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan beliau berpuasa sebulan penuh, kemudian di bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa. Ya, walaupun tidak sampai 1 bulan penuh, karena di bulan Ramadan kita berpuasa di 1 bulan penuh. Dan juga kita diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran mulai dari bulan Sya'ban sebelum hadir bulan Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, mereka mengatakan tentang bulan Sya'ban ini adalah syahrul qurra, bulan para qari, pembaca Al-Quran. Ya, maka sekali lagi kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT, memuji Allah SWT atas nikmat yang sangat besar ini. Itu Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban, dan kita memohon, kita meminta kepada Allah SWT agar Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Nah, hadirin sekalian, tentunya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sebelum kita beribadah di bulan Ramadan, terutama berpuasa, maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, beberapa bekal yang harus kita persiapkan. Salah satunya, para ulama mengatakan bekal ilmu. Ilmu untuk berpuasa, beribadah di bulan Ramadan. Ya, karena kita ketahui semua hadirin sekalian, ya, setiap ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ya, Allah SWT memerintahkan kita sebelum beribadah untuk berilmu. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, belajarlah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, wastaghfir li dzanbik, dan mohon ampunlah kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Yang maka yang pertama yang harus kita persiapkan hadirin adalah ilmu. Nah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas secara ringkas ya
fikih-fikih mengenai puasa Ramadan. 6. Di sini kita akan berbicara yang pertama mengenai definisi puasa. Ya tentu sebelum kita berpuasa seharusnya kita tahu dulu apa itu puasa, hadirin. Apa definisi pengertian dari puasa? Ada yang tahu, hadirin, pengertian puasa? Kata ibu-ibu di belakang, menahan diri. Menahan diri dari apa, Bu? Harus sabar, Masya Allah. Apa, hadirin, puasa? Menahan diri dari dari makan. Sekarang kita nggak makan, apakah kita puasa? Apa, Pak? Terikat dengan waktu. Barakallahu fikum. Para ulama mengatakan puasa itu apa? Adalah al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Anil mufattirat, menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa. Minal akal, baik itu makan, wasyurb, minum, awil jima' atau berhubungan intim, berhubungan suami istri di siang hari saat berpuasa. Biniyatin, dengan niat. Niat puasa. Kenapa para ulama mengatakan dengan niat? Karena di luar sana orang-orang juga berpuasa. Orang kafir dan muslim ada yang puasa mereka, hadirin? Ada. Tapi apakah ibadah ini dikatakan puasa? Tidak. Karena mereka bukan niat untuk puasa. Niat mereka bukan karena Allah SWT. Maka itu tidak dihitung puasa secara istilah syar'i. Kemudian dari min tulu'i al-fajri ila ghurubi syam, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itulah yang dikatakan puasa, yang disebut puasa secara istilah syar'i. Jadi kita menahan diri kita dari makan, minum, ya berhubungan intim atau segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Kemudian di sini dikatakan arkanuhu, rukun-rukun puasa. Min khilali ta'rifis siyam fil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasiyain. Nah, kita telah pelajari tadi, kita telah jelaskan definisi dari puasa. Nah, maka dari itu jelas bahwasanya puasa itu memiliki dua rukun. Yang pertama adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Rukun yang pertama adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka, istri-istri kalian, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai apa? Jelas benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa? Fajar. Jadi silahkan makan, minum, tapi kalau sudah terbit fajar enggak boleh lagi. Silahkan Anda melakukan apa saja di malam hari itu selama belum terbit fajar. Maka kalau terbit fajar apa? Itu waktu berpuasa. Maka tidak boleh lagi kita makan, kita minum, kita berhubungan intim dengan pasangan kita. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah an-niyah. Niat. Bi an yaqsida as-shaimu bihadzal imsaki 'anil mufattiran ibadatallahi azza wa jalla. Yaitu dengan seseorang meniatkan puasanya tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan ibadah tersebut untuk Allah, ibadah. Fa binniyati tatamayyazul a'malu al-maqsudatu lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Ya, maka dengan niat itulah bisa beda. Ya, kita bisa membedakan, memisahkan antara apa?
ibadah. Kalau misalnya hadirin ada orang yang nggak makan, nggak minum, dari terbit fajar dia nggak makan, nggak minum. Niatnya apa? Untuk diet Pak Ustadz. Apakah ini puasa secara syar'i? Kita katakan tidak. Kenapa? Tidak niat ibadah. Dia tidak niatkan itu untuk ibadah kepada Allah. Dia niatkan apa? Untuk diet, untuk meringankan bobot tubuhnya. Maka ini tidak dikatakan puasa. Wa biniyati tatamayyazu al-ibadatu ba'duha an ba'd. Jadi dengan niat ini hadirin sekalian kita bisa membedakan ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya puasa. Misal puasa sunnah hadirin. Di hari Senin misalnya kita puasa. Hari Senin ya, puasa Senin misalnya. Kemudian di hari Senin juga bertepatan dengan apa misalnya dengan Ayamul Bid. Terus bertepatan juga dengan puasa Daud misalnya, aktivitas kita yang secara yang sering kita lakukan. Bagaimana untuk membedakannya? Niat. Kita niatkan untuk apa? Puasa apa? Dan juga niat ini membedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan. Sama seperti tadi ya ibu-ibu, misalnya apa? Kita niat, kita nggak makan, nggak minum mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Kenapa? Diet Pak Ustadz, saya mau ngurusin badan saya nggak niat puasa. Maka apakah ini dikatakan puasa? Tidak. Dia nggak niat untuk puasa, tapi dia niat untuk diet. Ya gitu. Dalilnya apa? Ditunjukkan oleh sabda baginda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu setiap orang itu mendapat apa yang dia niatkan. Para ulama menjelaskan tentang masalah niat. Mereka mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu di mana tempatnya hadirin sekalian? Di dalam hati. Ya, di dalam hati. Ya, jadi dengan kita meniatkan apa? Meniatkan ibadah yang kita tuju, yang kita maksudkan di dalam hati, maka telah terrealisasi niat. Ya, tanpa kita harus melafalkan niat tersebut. Ya, karena setiap ibadah itu harus ada niat hadirin. Yang nggak boleh kita nggak tentukan niat. Ya, karena kita beribadah kepada Allah dan ibadah memerlukan niat. Cukup di dalam hati saja, maka itu apa sudah terrealisasi insyaallah. Kemudian masalah yang berikutnya tentang hukum puasa Ramadan. Di sini dikatakan faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Allah SWT wajibkan puasa di bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah. Allah jadikan puasa itu merupakan salah satu dari rukun iman apa Islam? Islam, Masya Allah. Yaitu firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Di sini Allah panggil orang yang beriman hadirin. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Sebagaimana dulu diwajibkan juga atas mereka berpuasa. Jadi termasuk syariat yang sudah ada dari zaman dulu adalah apa hadirin? Puasa. Yang sampai sekarang ibadah ini tetap eksis sampai umat Rasulullah SAW. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah juga berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah SWT turunkan Al-Quran. Sebagian orang keliru hadirin ya. Mereka berkeyakinan bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam apa? Benar, malam Lailatul Qadar Pak. Di malam nisfu Sya'ban. Sebagian berkeyakinan itu ya. Sebagian masyarakat
berkeyakinan Al-Quran diturunkan di malam nisfu Sya'ban, dan ini keliru. Sangat keliru ya, menyelisihi dalil Al-Quran yang tegas. Padahal Allah mengatakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kapan diturunkan? Di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. 6. Walima rawahu Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams. Nabi mengatakan Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat. 2 kalimat syahadat, yaitu kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, wa iqamus shalah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Yang dimaksud zakat di sini, zakat apa hadirin? Zakat fitrah apa zakat fitri? Salah. Zakat mal, zakat harta. Yang dimaksud zakat di dalam rukun Islam adalah zakat mal, bukan zakat fitrah atau zakat fitri. Kemudian yang keempat, wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir apa? Hajjul bait, haji manis atau ilaihi sabilan, bagi yang mampu dari sisi finansial, dari fisik dia mampu ke sana, maka ini dikatakan mampu. Duit ada Pak Ustadz, tapi nggak bisa ke sana Pak Ustadz. Ya sudah tua renta, gak bisa kemana-mana, maka ini tidak dikatakan mampu. Begitupun bagi orang yang badannya kuat, sehat, namun gak ada bekal untuk kesana, ini juga dikatakan belum mampu. Jadi terkumpul kemampuan dari finansial, materi, dan dari kekuatan badannya, fisiknya bisa kesana, ini dikatakan mampu. Kemudian walima rawahu Talhatu Ibnu Ubaidillah anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tha'ila ra's. Kemudian dari hadis Talha bin Ubaidillah bahwasanya Arab Badui pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang rambutnya acak-acakan. Ini Arab Badui. Arab Badui itu adalah orang-orang Arab yang tinggal di mana? Di pedalaman. Biasanya mereka etikanya kurang, adabnya kurang, bahkan dengan Nabi kurang. Para sahabat memanggil Nabi apa? Ya Rasulullah, lembut mereka dengan apa? Kerasulan. Kalau orang Arab Badui apa? Ya Muhammad. Insyaallah. Beradab enggak ini hadirin? Enggak. Masa Nabi ya Muhammad gitu. Ini apa? Datang dalam keadaan rambut acak-acakan ya. Datang apa mendatangi Nabi rambut acak-acakan, enggak rapi. Kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min siyam. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya puasa apa yang wajib bagi saya. Nabi mengatakan, syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian orang ini bertanya lagi, alayya ghairuhu, apakah ada yang lain? Puasa wajib yang lain. Nanya lagi dia. Kata Nabi, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali mau puasa sunnah ya silahkan dilakukan. Tapi untuk puasa wajib hanya di bulan Ramadan ini yang memang puasanya wajib, dari dasarnya wajib. Ada yang puasa itu sebenarnya dasar awalnya enggak wajib tapi bisa jadi wajib. Puasa apa itu? Ahsan, insyaallah ibu-ibu di belakang jawab, puasa nazar. Padahal dia enggak wajib puasa. Tapi dia niatkan, dia azamkan bernazar, kalau saya gini maka saya akan puasa. Kalau saya lulus kerja saya akan puasa berapa hari misalnya. Kalau saya berhasil mendapatkan hati si dia, insyaallah saya puasa misalnya berapa hari. Nazar. Wajib? Kita katakan iya. Ya ada faktor yang mewajibkan. Asalnya tidak wajib nazar. Seperti itu. Kemudian dikatakan wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi shiyami Ramadan. Para ulama sepakat
akan wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad din bid-darurah. Dan ini juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Wa anna munkirahu kafirun. Orang yang mengingkari puasa dia kufur. Ini bisa mengeluarkan orang dari Islam, murtadun anil Islam, murtad. Kalau dia berkeyakinan dia mengingkari puasa Ramadan itu tidak wajib. Dia mengingkari syariat Allah, dia mengingkari rukun dari rukun-rukun Islam. Fathabata bidzalika fardiyatus shaum bil kitab wa sunnah wal ijma' wa ajma'al muslimun ala kufri man ankara. Jadi ini valid, puasa ini ya wajib berdasarkan apa? Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dan kaum muslimin sepakat semuanya ijma' kaum muslimin barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa maka dia kufur. Dia kufur dari agama Islam. Kemudian berikutnya fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmah min masyru'iyyati shaumihi. Keutamaan puasa di bulan Ramadan dan juga hikmah-hikmah disyariatnya puasa. Tentu ada hikmah hadirin. Ya, segala yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan pasti ada hikmah. Terkadang ada yang kita tahu hikmahnya, namun terkadang ada yang kita nggak tahu. Yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala hikmah dari apa yang Allah perintahkan. Namun sebagai seorang muslim, mukmin yang taat kepada Allah, kita tidak mencari-cari itu. Kita imtithal, taat. Apa yang Allah perintahkan kita taati, apa yang Allah larang kita jauhi tanpa banyak komentar, banyak bertanya. Kemudian penulis mengatakan fadluhu, keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail. Qiyamul lail itu umum, maksudnya menghidupkan malam dengan ibadah, bisa dengan salat, bisa dengan membaca Al-Qur'an, berzikir yang lain, sholawat dan semisalnya. Ini qiyamul lail. Adapun salat tahajud apa? Artinya salat yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur, itu salat tahajud. Adapun qiyamul lail itu umum, termasuk qiyamul lail juga salat tahajud. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam ya beribadah qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dalam rangka dia beriman kepada Allah, wahtisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni, Allah hapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan imanan karena dia beriman kepada Allah, wahtisaban dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Maka keutamaan puasa Ramadan apa hadirin? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Besar enggak keutamaannya? Besar. Ya, maka jangan dilewatkan. Ya, dan tidak boleh dilewatkan. Karena ini apa? Adalah wajib. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah mukaffiratun, adalah apa? Penghapus dosa. 5 bainahun idzajtunibat al-kabair, selama dia apa? Menghindari dosa-dosa besar. Di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu dihapus dengan apa hadirin? Dengan bertaubat kepada Allah. Namun sebagian lagi mengatakan tidak, hadisnya umum. Mau dosa kecil, mau dosa besar, Allah hapuskan. Ya, mereka berbeda pendapat. Apakah dosa besar diampuni atau dosa kecil saja? Alhasil ya intinya apa? Puasa Ramadan itu menghapuskan dosa sebelumnya. Kemudian dikatakan
Al-hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Hikmah dari diwajibkannya puasa Ramadan. Yang pertama, syara Allah Subhanahu wa taala as-shauma li hikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa, Allah wajibkan puasa tentu memiliki hikmah yang besar, faidah manfaat yang sangat banyak. Salah satunya yang pertama, tazkiyatun nafsi wa tadhiruha wa tankituha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radilah. Membuat jiwa kita itu suci, bersih dari segala macam keburukan, dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Ini apa? Hikmah dari puasa. Lianna sawma yudayyiku majariya syaitani fi badanil insan. Kenapa? Karena puasa itu mempersempit jalannya apa? Aliran setan di badan kita. Nabi mengatakan apa? Inna syaitan yajri majradam. Setan itu mengalir, hadirin, di tubuh manusia, di aliran darah. Para ulama mengatakan apa? Puasa itu apa? Berpotensi untuk menghentikan apa? Melemahkan aliran tersebut sehingga setan pun juga lemah. Itu salah satunya. Itulah kenapa jiwa kita bisa bersih, hati kita bersih, gitu kan? Jiwa kita terhindar dari kotoran-kotoran. Karena apa? Aliran yang setan itu mengalir di darah kita itu menyempit. Ini hikmah puasa. Ada hikmah semua, hadirin. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu tidak ada hikmah. Ya, walaupun terkadang kita tidak tahu hikmah di balik itu, namun kita yakini di sana pasti ada kebaikan. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Dalam puasa Ramadan itu juga apa? Mengajarkan kita untuk zuhud terhadap dunia dan syahwat dunia. Dan ini memotivasi kita terhadap akhirat. Kita bisa bayangkan, hadirin, kita bisa renungkan orang-orang yang miskin, orang-orang fakir, terkadang mereka enggak makan. Kenapa enggak makan? Tidak ada yang bisa dimakan. Uang enggak punya, mau beli makanan enggak ada yang dimakan. Nah, dengan puasa apa? Membuat kita zuhud, kita teringat, oh ternyata begini yang dialami saudara-saudara kita, mereka enggak makan. Terkadang mereka apa? Tidak punya uang untuk beli makanan. Jadi kita apa? Ya, jadi kita ikut mencicipi apa? Keadaan mereka dengan berpuasa. Oh, seperti ini, membuat kita zuhud. Membuat hati kita zuhud terhadap dunia. Kemudian ada motivasi kita untuk taat kepada Allah dari berpuasa. Kemudian yang ketiga, as-shaumu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin. Puasa juga apa? Menumbuhkan rasa simpatis terhadap orang miskin. Wasyu'ur bi alamihim, ya kita juga apa? Merasakan penderitaan mereka dengan berpuasa. Li'anna shaim yadzuqu 'alamal ju' wal 'atshi. Karena orang yang berpuasa itu merasakan apa? Pedihnya lapar, pedihnya haus dan semisalnya. Sebagaimana saudara-saudara kita yang mungkin rezeki mereka sempit, mereka enggak makan, mereka enggak minum. Mereka enggak mendapati makanan di rumah, lalu mereka berpuasa. Maka kita apa juga mencicipi kepedihan mereka, hadirin sekalian. Tentu membuat kita lebih zuhud, ya lebih ingat pada nikmat Allah, lebih bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa makan, kita bisa membeli makanan, kita bisa membeli pakaian. Ya, di luar sana sebagian saudara kita enggak bisa. Ya, mereka enggak punya makanan puasa. Maka apa? Puasa hikmahnya apa? Adalah agar kita merasakan
sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang fakir. Kemudian hadirin, kita akan membaca tentang syarat-syarat wajib puasa. Dikatakan yajibu siyamu ramadhana ala man tawafarat fihi syurutut taliyah. Wajib puasa Ramadan bagi orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat berikut. Apa saja syarat itu? Yang pertama al-Islam. Dia muslim, orang Islam. Fala yajibu wala yasihu siyamu minal kafir. Tidak wajib dan tidak sah juga puasa dari orang kafir. Kenapa? Li'anna siyama ibadah. Karena puasa adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir, dan ibadah enggak sah dari orang kafir sebelum dia beriman kepada Allah, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aslama la yalzamu biqada'i ma fatahu. Jika orang yang kafir, yang non muslim tadi masuk Islam, maka tidak ada kewajiban mengqadha puasa yang sebelum yang dia masih kafir. Ya, ada orang masuk Islam misalnya di pertengahan bulan Ramadan, maka dia wajib puasa dari mulai pertengahan sampai selesai. Adapun yang sebelumnya, apakah diqadha dari 1 sampai pertengahan? Tidak. Ya, karena dia belum taklif saat itu, dia belum diberi dia belum wajib puasa. Saat dia wajib, barulah dia mulai melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Syarat sah berpuasa adalah Islam. Kemudian yang kedua, al-bulugh, balik. Apa tanda-tanda balik, hadirin? Tanda-tanda seseorang dikatakan balik apa? Ada berapa tandanya? Berapa, Mas? 5. Ada 3. Yang pertama apa? Tanda seorang dikatakan balik, suaranya berubah. Yang pertama, mimpi basah. Bukan ngompol, ibu-ibu. Bukan ngompol. Kalau ngompol anak kecil juga ngompol. Mimpi basah. Jadi seseorang kalau sudah mimpi basah, maka dia dikatakan baligh. Yang kedua, tumbuh jenggot apa jakun? Ada orang yang enggak punya jakun, Bu. Ada orang yang jakunnya enggak kelihatan walaupun sudah tua. Berarti belum balik itu. Tumbuhnya bulu kemaluan. Ini indikasi orang dikatakan balik. Yang ketiga, kalau umurnya sudah 15 tahun. Jadi satu saja ada tanda ini pada seseorang, maka dia dikatakan balik. Dan juga untuk perempuan ada satu tambahan, apa? Haid. Wanita walaupun belum berumur 15 tahun, misalnya umurnya 11 tahun, 12 tahun, kemudian dia telah haid, maka dia dikatakan balik. Ya, ini syarat yang kedua adalah balik. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh hadda taklif. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang belum baligh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah. Pena diangkat dari 3, maksudnya pena catatan, tidak dicatat dari 3 ini. Fadzakara minhumus sabi hatta yahtalim. Di hadis ini dikatakan yang 3 itu salah satunya adalah anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil yang belum balik tidak wajib puasa. Tapi apakah boleh dia berpuasa? Boleh, jelas. Boleh, apalagi ditakdib ya, diajarin. Iya. Walakinnahu yasihu siyamu min ghairil balik law shoma. Akan tetapi sah bagi orang anak yang belum balik jika dia puasa idza kana mumayyizan, apabila dia telah mumayyiz tamyiz. Berapa umurnya tamyiz? 7 tahun. 7 tahun anak sudah dikatakan tamyiz. Dia sah puasa.
Ya, anak yang sudah tamyiz umur 7 tahun sampai 8, 9 sampai 9 balik puasanya sah. Wa in bagi liwali amrihi an ya'muruhu bisyam li'tadahu. Maka sudah sepantasnya bagi walinya, orang tuanya misalnya untuk memerintahkan anak yang sudah tamyiz untuk berpuasa untuk membiasakan dia. Sudah masuk waktunya Syekh hadirin? Belum. Nah, syarat yang ketiga adalah al-aql, berakal. Fala yajibu siyamu 'alal majnuni wal ma'tuh. Tidak wajib puasa bagi orang yang gila dan bagi orang yang kurang akal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an thalatha fadzakara minhumul majnun hatta yafiq. Pena catatan diangkat dari 3, salah satunya dikatakan dari orang yang gila yang tidak berakal sampai dia waras, sampai dia kembali sehat, kembali normal. Ya, jadi orang yang tidak berakal ya, saya termasuk apa? Ya orang yang apa yang pingsan ya misalnya. Orang yang pingsan itu saat dia pingsan akalnya tidak berfungsi. Ya sama dengan orang yang gila, orang yang akalnya kurang tidak diwajibkan berpuasa sampai dia sadar, dia waras. Yang keempat, as-sihah, sehat. Faman kana maridan la yutiqu siyam lam yajib alaih. Barang siapa yang sakit tidak mampu puasa maka enggak wajib puasa. Ini sakit yang apa? Yang memberatkan, yang puasa itu memberatkan dia. Jika dia puasa sakitnya tambah parah. Bukan sakit yang sakit apa? Sakit hati Pak Ustadz. Wajib enggak puasa sakit hati? Wajib. Aneh enggak puasa Pak Ustadz. Sakit apa? Kena bisul. Ngaruh enggak? Enggak ngaruh. Aneh enggak puasa Pak Ustadz. Sakit apa? Sakit mata. Pusing sedikit, sakit gigi. Maka itu tidak dikatakan sakit yang mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, jadi sakit di sini jika dia berpuasa sakitnya tambah parah, malahan bisa membahayakan jiwa misalnya. Bisa membuat sakitnya tambah parah. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi diqadha. Ya, wajib diqadha. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa ya yang dia itu maridun, sakit atau dalam safar, maka dia boleh mengganti di hari yang lain, diqadha maksudnya. Kemudian yang kelima, di sini ada 6, yang kelima adalah al-iqamah. Apa iqamah? Dia mukim. Mukim itu lawan dari safar. Fala yajibu shaumu 'alal musafir, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sedang bersafar. Baik safarnya itu yasyukkuhu, membuat dia repot, berat ataupun tidak. Karena sekarang hadirin ya, safar sekarang mudah. Kita ke Jakarta dari sini sampai ke Sultan Mahmud Badarudin II, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, berapa menit? Ada 5 menit? 15 menit. Kemudian dari bandara ke Jakarta, iya 50 menitan kurang lebih ya. Berat enggak? Enggak. Tapi boleh enggak puasa? Ngambil keringanan? Kita katakan boleh. Kenapa? Karena safar itu merupakan rukhsah, keringanan yang boleh diambil. Walaupun kita yang enggak kayak dulu, kayak kalau dulu Bu, safar berat di padang pasir, gurun, naik kuda, naik onta, jalan kaki, berat enggak? Berat. Sekarang enggak terlalu berat. Tapi kita tetap boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena safar merupakan rukhsah. Masuk? Hai. Mungkin kita satu lagi ya, karena di sini ada 6, tinggal 1. Yang ke-6, atau azan dulu atau dilanjut satu lagi ya, kira-kira gimana? Langsung lanjut ya satunya. Yang terakhir yang ke-6, al-khulu minal haidi wan nifas. Dia enggak haid, enggak nifas. Bagi siapa ini? Bagi perempuan, masa bagi laki-laki? Fal haidu wan nufasa la yajibu alaihi masyam.
Wanita yang haid dan nifas tidak wajib puasa, bal yahrum, bahkan haram. Bukan hanya enggak wajib tapi haram kalau dia puasa. Artinya dia wajib enggak puasa kalau wanita haid dan nifas. Wanita nifas kata para ulama apa? Hukumnya sama dengan wanita haid. Jadi wanita yang nifas ya, nifas itu apa? Keadaan setelah melahirkan. Itu nifas, darah yang keluar adalah darah nifas. Ini enggak wajib bahkan haram berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika wanita itu haid, dia enggak puasa, dia enggak sholat, fadzalika min nuqsani diniha. Ini merupakan kekurangan agamanya wanita. Akan tetapi dia harus mengqadha di hari lain. Ya. Adapun nifas, kenapa? Karena para ulama sepakat menyamakan antara hukum nifas dengan hukum haid. Apa yang diharamkan bagi wanita haid diharamkan juga bagi wanita yang nifas, sholat, puasa, berhubungan badan dengan suaminya haram. Karena hukumnya sama dengan hukum wanita haid. Nah, mungkin ini ya hadirin sekalian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan ya bisa dipahami, bermanfaat bagi hadirin sekalian, terutama bagi yang menyampaikan, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.